Baik, perkenalkan nama saya Riris Temorang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bioenergi, di mana bioenergi itu ada terdiri dari 4 sumber. Yang pertama itu biogas, biodiesel, bioetanol, dan biobriket. Yang pertama itu biogas. Biogas merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan-bahan organik dalam kondisi tanpa kehadiran oksigen. Biogas adalah campuran beberapa gas yang tergolong bahan bakar hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob ataupun yang tidak menggunakan udara, yang tidak membutuhkan udara. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan biogas yaitu biogas yang sampah organik dapat diproses menjadi biogas kecuali dari lignin. Nah, dari digester anaerobik dapat menggunakan bahan organik dalam jumlah yang besar sebagai bahan masukan seperti kotoran manusia, tanaman, sisa proses makanan, dan sampah lainnya, atau dapat mencampurkan dari satu atau lebih dari kombinasi sampah tersebut. Yang kedua itu komposisi biogas. Komposisi biogas yang dihasilkan tergantung pada jenis bahan baku yang digunakan. Komposisi biogas utama adalah gas metana atau CH4 dan gas karbon dioksida ataupun CO2 dengan sedikit hidrogen sulfida ataupun H2S. Komponen lainnya yang ditemukan dalam kisaran dengan sedikit hidrogen dalam skala kecil, dan lainnya itu senyawa organik H2, NO2, CO2, dan O2. Di mana adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dalam pembuatan biodiesel. Yang pertama itu laju pembebanan, di mana laju pembebanan yang stabil akan membuat proses biologis dalam mikrobiota. Yang kedua itu proses substrat ataupun chemical oxygen demand. Pada saat perencanaan pembuatan digester perlu mengetahui bahan yang akan dimasukkan dalam nantinya memiliki nilai, apakah memiliki nilai dari COD ataupun chemical oxygen demand. Dalam kandungan COD yang rendah akan membutuhkan volume digester yang besar, di mana yang ketiga itu kandungan asam. Kandungan asam lemak dalam organik itu dapat mempengaruhi dari faktor-faktor banyaknya yang dihasilkan dari produksi biodiesel. Yang keempat itu alkalinitas, di mana alkali atau untuk menetralkan, mengimbangi fluktuasi konsentrasi asam di dalam pembuatan dari biodiesel, di mana tidak sampai mengakibatkan gangguan dalam kestabilannya. Faktor yang kelima itu derajat keasaman atau pH, karena dalam pertumbuhan bakteri itu pH yang digunakan itu jika dari lebih rendah dari 5,0 dan lebih tinggi dari 8,5 yang pertumbuhannya itu sering terhambat. Maka sehingga yang baik dalam pengoperasiannya itu pH yang baik itu 6,0 sampai 7,5. Yang keenam itu adalah CN ataupun rasio C atau per N, di mana rasio merupakan indikator yang penting dalam proses biogas, di mana rasio CN adalah perbandingan jumlah atom karbon atau C dibagi dengan atom nitrogen atau N. Mikroba yang ada di dalam digester memerlukan karbon dan nitrogen. Yang ketujuh itu senyawa racun dan yang dapat menghambat pertumbuhannya dalam mikroba ini. Adapun 3 tahap reaksi kimia dalam pembuatan biogas yaitu reaksi hidrolisa, di mana tahap hidrolisa ini bahan yang tidak mudah larut seperti lemak, selulosa, polisakarida, protein, asam nukleat, dan lain-lain dipecah secara enzimatis menjadi bahan yang mudah larut dalam air seperti seperti karbohidrat dan asam lemak. Reaksi yang kedua itu reaksi oksidogenik, di mana tahap pengasaman dan akan menghasilkan dalam tahap pengasamannya akan menghasilkan bakteri anaerobik yang dapat tumbuh dan berkembang pada keadaan asam. Yang ketiga itu reaksi metagonik, di mana bakteri penghasil asam dan gas metan bekerja secara simbiosis. Bakteri penghasil asam membentuk keadaan atmosfer yang ideal untuk bakteri penghasil metan, sedangkan bakteri pembentuk gas menggunakan asam yang dihasilkan bakteri penghasil asam. Adapun standar mutu biogas yang termasuk dalam spesifikasi dalam persyaratan mutu yaitu derajat Soso, yang dalam kelas mutunya itu ada 1, 2, dan 3, yaitu kadar air, beras kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning, butir kapur, benda asing, dan butir gabah. Berikut merupakan dari penjelasan biogas.